Halo guys, para penggemar channel YouTube Pak Waidi Enzaza. Halo guys, sore hari ini kita ingin mengeksplor acara di outdoor. Jadi hari ini guys, studio kita berada di luar rumah. Jadi pas di pinggir pantai guys. Nah inilah tempat pertunjukan yang ada di Bangka Selatan Toboli, yaitu Toboli City on Fire. Nah itu belakang sana guys, pantai pinggir laut. Nah oke guys, pada kesempatan sore ini Pak Waidi akan membacakan puisi untuk anak negeri. Judulnya guys, Corona 19 di tahun 2020 merambah dunia. Tak kusadari, tak kami ketahui, Corona merambah dunia. Cina awal pertama memberi kabar berita Corona telah memporak-poranda negerinya. Gak tahu dari mana awal datangnya. Babi-babi berjatuhan mati tak karuan, menghantam peternak Medan, Deli Serdang, Mandailing, Natal. Amerika, Cina berseteru berisi tegang. Persaingan politik, ekonomi, dan perdagangan dunia. Semua binatang kau makan, tak beraturan kebablasan. Tak lama kemudian Cina terserang Corona. Korban berjatuhan seketika, rakyat dirumahkan, pemerintah gelabakan, ekonomi tak ada perputaran. Lesu dan mati suri mempengaruhi dunia dan Indonesia. Virus merambah, bencana melanda dunia. Seluruh kekuatan, kepintaran, energi dikerahkan. Cina terhenti bebas dari Corona, siap menghadapi dan mengatasi Corona lanjutan. Mereka berpengalaman, vaksin diciptakan, diproduksi besar-besaran. Dalam selang waktu tak beberapa lama, Cina menyatakan bebas Corona. Indonesia ketergantungan vaksin dari Cina, belum mampu menciptakan. Dunia rebutan jatah vaksin, ingin selamat masing-masing. Virus Corona pergi kemana-mana, melanglang ke belahan dunia. Eropa, Timur Tengah, Amerika, Arab persemakmuran, Asia Tenggara, Amerika sekalipun negeri superpower. Runtuh tak beralasan oleh Corona, bertukuk lutut, hilang kekebalan sebagai negeri adidaya. Menjangkit dari manusia ke manusia, manusia wadah pelanjut persemaian penyebaran Corona di mana-mana, termasuk Indonesia. Heboh, heboh, heboh.
pertemuan dua insan anak manusia berhubungan, bergaul intim, bersentuh badan wanita Depok dengan ekspatriat Jepang. Karena Indonesia meledak, pemerintah gelabakan, pusing tak karuan. Gugus tugas penanggulangan corona dibentuk, tim relawan berdatangan. Solidaritas masyarakat dan rakyat ikut berpartisipasi membantu meringankan beban. Kawan-kawan, dana sosial anggaran negara dikucurkan untuk membantu bagi yang membutuhkan. Dampak kokpit corona 19, ekonomi terpuruk, masyarakat dirumahkan, pusat-pusat perdagangan dihentikan, kantor-kantor, pabrik-pabrik dengan sadar untuk menghentikan kegiatan, menghindar kerumunan dan penyebaran virus corona. Presiden mengambil alih rentang kendali instruksi basmi segera virus corona. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan virus corona tak bergeming. Korban malah berjatuhan. Ratusan jiwa mati korban corona. Press release BNPB corona memenuhi layar stasiun TV. Salahkah kita mengambil sikap, tindakan dan membuat keputusan? Ataukah terlalu banyak orang-orang pintar yang berteori tapi tak melihat kenyataan, tak turun ke lapangan? Rumah sakit spesialis corona dibangun, wisma atlet dikorbankan untuk rehabilitasi, isolasi dan penyembuhan. Disulap bak kamar hotel bintang 5. Tim ahli dokter-dokter spesialis dan para perawat dibentuk, ditunjuk sekalipun dengan berat hati. Dengan segala risiko dan tanggung jawab, sumpah jabatan kode etik kedokteran. Semua orang, ormas-ormas terpanggil untuk menjadi relawan. Pulau Galang, Rempang, pengungsi Vietnam dibangun sebagai rumah sakit tambahan khusus corona. Ekonomi goyah. Perencanaan awal program 5 tahun pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin jadi berantakan. Mesti dijadwal ulang, di sana sini mengalami stagnan dan keterlambatan. Bantuan mengalir untuk orang-orang yang tak berdaya. Ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Penghasilan hari ini hanya untuk kebutuhan hari itu juga ludes. Tak ada barang yang dapat dijual dan dilelang untuk mempertahankan perut keluarga dari bahaya kelaparan. PHK terjadi, pengangguran bertambah, istirahat dirumahkan, tak ada pendapatan. Pemerintah lakukan subsidi, berikan bantuan, anggaran dikucurkan. Semua berteriak, pebisnis besar, pebisnis pasar lokal, kreditur diskedul ulang, hutang orang cilik
kredit kendaraan ditunda untuk bulanan sampai dengan tahunan. PSBB diperlakukan, pergerakan orang dibatasi untuk tidak berkerumunan. Korban mulai berjatuhan, tak pandang siapa, pejabat, birokrat, politikus, pengusaha, artis, masyarakat jelata, orang kaya sekalipun. Pemakaman khusus protokol kokpit disiapkan. Petugas ambulan dan pemakaman siaga 24 jam. Gelabakan tak karuan, tantangan, hardikan terkadang datang menjelma. Tak terima dikatakan corona, tak terima di makam secara protokol kokpit corona. Petugas kuburan jadi sasaran. Zona merah, zona kuning, zona hijau diberitakan. Klaster-klaster baru terciptakan. Bogor, Jakarta, Bandung, Surabaya, zona merah. Zona merah. Zona merah. Ibu Risma kesal mendapat julukan zona merah, bersujud di depan para dokter. Anies Baswedan membuat kebijakan gergeran, ingin mencari muka dan perhatian, memotong arus kebijakan pusat, ingin mendapat perhatian, seakan-akan telah banyak melakukan. Erick Thohir, anak muda, mendapat estafet kepemimpinan menjadi ketua koordinator PSBB kokpit. Pergi ke Cina berunding untuk mendapat jatah vaksin. Triawan, Menteri Kesehatan, selalu mendapat cemoohan, selalu telat membuat keputusan. Jatah tunjangan para dokter telat dibayarkan. Fasilitas pendukung kesehatan medis COVID-19 selalu kurang. Orang-orang di luar lingkaran memanfaatkan situasi pandemik corona, membuat hujaran, kebencian, kritikan pedas, menyerang pemerintah tak berdasarkan dan bukti nyata. Pandai bicara, tak dapat melakukan. Jangan menusuk dari belakang kawan, saudara kami semua. Kami semua rakyat lagi kesusahan. Jaga jarak. Jangan berkerumunan dan banyak pertemuan. Jaga ventilasi udara ruangan. Pakai masker sekarang. Jangan dilupakan. Dan segan. Minum herbal, obat-obatan agar imun kuat dan bertahan. Semoga kita lepas dan bebas dari jeratan corona COVID-19. Hengkang bersama angin-angin dan udara gersang. Muldoko, Panglima idolaku, membuat pernyataan. Rumah sakit, jangan semua orang dikatakan corona. Sederhanakan persoalan agar tak meresahkan. Masyarakat tenang, corona hengkang.
dan beruang mendapat bantuan. Oke guys, itulah sekelumit puisi yang dibacakan oleh Pak Woidi. Oke guys, para pemirsa channel YouTube Pak Woidi and Zaza, silakan Anda buka-buka, silakan Anda tonton, dan silakan Anda nikmati channel YouTube Pak Woidi and Zaza. Hari ini guys, sore ini suasana kita agak berbeda. Suasana kita membaca puisi di gelanggang Toboali City on Fire yang berada di pinggir pantai. Oke guys, sampai jumpa. Selamat menikmati. Dah.